Selamat siang, saya Febrianti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Islam Malang akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN bersama dengan siswa SMA Negeri 1 Manuhing. Saya guru matematika di SMA Negeri 1 Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang melaksanakan uji kinerja atau UKIN sebagai tugas akhir pada pelaksanaan PPG dalam jabatan. Berikut ini saya perlihatkan formulir pendaftaran uji kompetensi pendidikan profesi guru periode 5 tahun 2021. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Ya, selamat siang anak-anak ya. Kembali lagi kita hari ini pada pelajaran matematika. Oke, satu orang dulu, Ibu tunjuk pimpin doa. Ketua kelasnya silahkan Arni, pimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran matematika kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, selesai berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Oke, sesudah absen, Ibu akan memberikan motivasi sedikit ya buat kalian tentang pembelajaran untuk hari ini. Pembelajaran untuk hari ini berkaitan tentang nilai mutlak, yaitu persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, persamaan nilai mutlak satu variabel ini sangat banyak erat kaitannya dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita mencari jarak dan juga mencari selisih dalam suatu bilangan seperti itu. Itu contohnya. Akan masuk ke apersepsi atau materi persyarat. Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, di situ ada persepsi untuk kegiatan kita pada hari ini, yaitu apakah kalian masih ingat? Nah, nilai dari 2x dikurang 1 sama dengan 13. Yang pertama, kemudian yang kedua, berapakah nilai mutlak dari negatif 7? Dan yang ketiga adalah definisi dari nilai mutlak. Nah, silahkan kalian jawab ketiga pertanyaan tersebut. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Untuk menjawab persepsi ini, kalian harusnya tentu ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang konsep nilai mutlak. Nah, dan juga pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan apa? Persamaan linear satu variabel. Jadi cari nilai x-nya itu berapa. Silakan bagi yang sudah tahu nilai x-nya itu berapa nomor 1. X sama dengan 7 atau X sama dengan 6, Bu? Apakah anak-anak ada jawaban lain? Bagaimana? Sama, Bu. Sama. 7 atau min 6 tadi. Oke. Siapa lagi? Iya. Bu. Ada jawabannya berbeda? Sama, Bu, kayak punya Delon sama Arni. Sama ya. Sama, Bu. Sama, Bu. Diperhatikan bahwa nomor 1 itu adalah 2x dikurang 1 sama dengan 13. Bukan merupakan nilai mutlak. Dia masih cuma merupakan persamaan persamaan linear satu variabel. Jadi langsung nilai x-nya berapa? Nggak usah pakai definisi nilai mutlak dulu. Jadi 2x dikurang 1 sama dengan 13. Jadi 2x sama dengan 13 ditambah 1 kan, negatif satunya pindah ruas. Jadi 2x sama dengan 13 tambah 1 berapa? 14. 14. Nah, 2x sama dengan 14. X sama dengan kedua ruas dibagi 2. X sama dengan berapa? 7. Iya, X sama dengan 7. Nilai dari 2x dikurang 1 sama dengan 13. Itu X sama dengan 7.
7. Skor 2. Berapakah nilai mutlak dari negatif 7? Berapa dia nilai mutlaknya dari negatif 7? 7, Bu. 7, Bu. 7, Bu. Oke. Apakah ada jawaban lain selain 7? Baik. Sesuai dengan definisi nilai mutlak, jadi nilai mutlak dari negatif 7 itu adalah 7. Definisi dari nilai mutlak itu apa? Yang ketiga, 7 pertanyaannya. Ada yang masih ingat definisi dari nilai mutlak? Suatu bilangan real tanpa tanda positif atau negatif. Oke, bisa jadi suatu bilangan real tanpa tanda positif ataupun negatif. Nah, ada lagi selain itu. Ya. Nilai yang menyatakan jarak kemampuan ke kanan, ke kiri pasti itu berapa bilangan nyata. Karena nyata bergerak sehingga memiliki jarak. Maka meskipun nilainya negatif, nilai mutlak tetap akan positif. Oke, hampir merupakan kesimpulannya. Jadi dia definisi dari nilai mutlak selain menurut Arni tadi dengan menurut Dondi, definisi dari nilai mutlak itu adalah suatu jarak. Jarak suatu bilangan ya, jarak suatu bilangan ke bilangan 0. Jadi dia walaupun dia bernilai negatif ataupun positif, dia tetap hanya bernilai positif. Materi pada hari ini adalah persamaan nilai mutlak satu variabel atau persamaan nilai mutlak saja. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan, peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah persamaan nilai mutlak dengan percaya diri dan kerjasama dengan baik dan benar. Setelah tujuan, Ibu akan menyampaikan bahwa pada hari ini kalian akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning, di mana itu adalah pembelajaran yang berbasis dengan masalah. Jadi kalian akan disajikan pada masalah sehari-hari. Situ akan kalian bagi dalam kelompok-kelompok dan kalian akan bekerja sama di dalam kelompok, berdiskusi di dalam kelompok dan akan mempresentasikan hasilnya, dan di situ nanti kita akan mengevaluasi, di situ kita dapat kesimpulannya bersama-sama. Seperti itu anak-anak. Inti pembelajaran. Di sini ada sebuah permasalahan 1. Sebuah pesawat seharusnya berada pada jalur penerbangan ketinggian normal 3000 meter. Tiba-tiba karena ada sesuatu hal yang menyimpang dari keadaan normalnya sejauh 100 meter. Berapakah ketinggian maksimum dan minimum pesawat saat menyimpang? Jembatan Siti Nurbaya yang terletak di Kota Padang mempunyai panjang 150 meter. Akibat perubahan pada suhu pada siang hari dan malam hari, jembatan tersebut mengalami pemuaian dan penyusutan sepanjang 500 mm. Berapa panjang maksimum dan minimum jembatan Siti Nurbaya tersebut? Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompoknya. Ya, di situ sudah Ibu bagi kalian ke dalam kelompok-kelompok. Kelompok yang pertama, Cika, Amel, Salwa, Riani. Kemudian kelompok kedua, Listin, Delon, Olma, Arni, dan Dondi di situ. Kalian bisa bekerja sama di dalam kelompok-kelompok. Di sini di dalam kolom tugas kelasnya sudah Ibu bagikan buat kalian. Itu ada materi ajar persamaan nilai mutlak, LKPD persamaan nilai mutlak satu variabel, dan ada tugas evaluasi. Silahkan kalian buka LKPD-nya dan kalian berdiskusi secara berkelompok di dalam Google Classroom ini. Jadi kalian bisa komen-komen di sini, komentar, nambahkan komentar supaya kalian bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang berada pada LKPD. Anak-anak, selain kalian melihat dari LKPD-nya, menghitung langsung, kalian juga bisa mencari jawabannya
dengan menggunakan sumber belajar lain, yaitu ada bahan ajar yang Ibu kasih tadi, ada juga buku, paket online, ada juga dari internet, dari Google dan sebagainya. LKPD yang sudah dibagi buat kalian ya anak-anak. Situ lihat petunjuk belajarnya, tujuannya ada di situ, informasi pendukungnya itu. Lihat informasi pendukungnya anak-anak. Perhatikan untuk bentuk berikut. Nilai mutlak dari X plus 1 sama dengan 5. Untuk bentuk ini, dalam mencari penyelesaian atau solusi, perhatikan kembali definisi dari nilai mutlak. Nah, kita ingat lagi definisi dari nilai mutlak di pertemuan sebelumnya. Nilai mutlak X plus 1 sama dengan X plus 1 jika X lebih dari sama dengan negatif 1. Dan negatif X negatif 1 jika X kurang dari negatif 1. Nah, penyelesaiannya, jika X lebih dari sama dengan negatif 1, maka X plus 1 sama dengan 5. Kalau X plus 1 sama dengan 5, maka X sama dengan 5 dikurang 1. Diperoleh X sama dengan 4. Nah, kemudian jika X kurang dari negatif 1, maka negatif X negatif 1 sama dengan 5. Negatif X sama dengan 5 ditambah 1. X sama dengan negatif 6. Dari penyelesaian di atas, didapat dua solusi, yaitu X sama dengan 4 dan X sama dengan min 6. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan di atas adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 6. Nah, dari situ, dari contoh itu, kalian bisa jawab masalah pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari LKPD. Nah, ini permasalahan pertama tentang pesawat tadi. Silakan diisi titik-titiknya. Kalian dapatkan sesuai dengan langkah-langkah pembelajarannya dan kesimpulannya. Masalah kedua tentang jembatan tadi. Kemudian masalah ketiga tentang Sungai Manuhing yang meluap di musim penghujan dan musim kemarau. Yang keempat itu tentang atlet pelari. Jarak dari atlet pelari A dan pelari B. Kelompok 1 mengambil masalah 3 dan 4. Oh, 3 dan 4. Oke, berarti kelompok 2 ini mengambil masalah 1 dan 2 ya anak-anak. Nah, apabila kalian ada pertanyaan-pertanyaan, bisa kalian bertanya juga kepada ibu secara langsung seperti ini, atau bisa juga langsung ketik di komentar-komentar di kelompok kalian ya anak-anak. Bagi tugas dulu. Kelompok 1 itu masalah apa dan apa, kelompok 2 masalah apa dan apa, teman-temannya yang share screen siapa, yang memperkenalkan siapa. Bagi tugas dulu dan itu taruh di Google Classroom-nya ya. Oke, kata Cika, kita masalah 3 dan 4. Sudah ya Cika, masalah 3 dan 4-nya. Gak ada masalah ya kalian. Nah, itu Riani sudah menawarkan, aku share screen katanya. Nah, untuk SS siapa? Ini kata Delon. Ini bagi tugas. Share screen. Ini Agatha menawarkan, kayaknya aku aja. Permasalahannya udah semua ya, bisa Ibu tanya dulu. Permasalahan share screen duluan. Dan Ibu sarankan itu dalam satu share screen ada dalam satu kelompok itu ada 2 masalah yang dipresentasikan. Nah, di sini halo guys, hai, untuk SK siapa? HP aku panas, takutnya HP ku tiba-tiba mati, kayaknya aku aja. Aku memperkenal kelompok. Permasalahannya udah semua ya anak-anak. Hai, halo. Ibu mau nanya Pang Bu? Iya, silahkan. Silahkan Arni. Itu yang di permasalahan kedua tuh Bu, yang misalkan X adalah panjang jembatan setelah memuai dan menyusut dalam satuan meter, maka X min 500 kan di situ Bu. Mutlak X dikurang 500 sama dengan 0,5. Itu 500 atau 150 Bu?
Oke, itu nomor 2 ya, permasalahan 2 ya. Kan jembatan Siti Nurbaya terletak di Kota Padang, mempunyai panjang 150 meter. Akibat perubahan pada suhu pada siang dan malam hari, jembatan tersebut mengalami pemuaian dan penyusutan. Jadi dia bergiliran, pada siang hari itu memuai, pada malam hari susut lagi dia. Sepanjang 500 mm. Berapa panjang maksimum dan minimum jembatan Siti Nurbaya tersebut? Oke, di penyelesaiannya lihat, jembatan memuai dan menyusut. Artinya bisa bertambah dan berkurang dari panjang normalnya. Nah, misalkan X adalah panjang jembatan setelah memuai dan menyusut dalam satuan meter. Oke, dalam satuan meter ya. Berarti kalau dalam satuan meter, ini kan tadi masih 500 mm, berarti harus diubah dulu ke dalam meter, Arni, seperti itu. Nah, 500 Berarti mutlak X dikurang 500 sama dengan 5 lah, Bu. kan. Ini mutlak X dikurang panjang dari jembatannya. Panjang jembatannya berapa? Di situ panjang jembatannya berapa? 150. Iya, 150 dan masih udah dalam meter kan? Berarti dia nilai mutlak X dikurang 150 sama dengan, nah 500 tadi udah diubah ke dalam meter sama dengan 0,5. Kelompok 1 bagi tugas, aku memperkenalkan kelompok, aku nomor 4. Permasalahan udah semua ya anak-anak. Jawab dulu pertanyaan ibu anak-anak. Oke, kalau kelompok 1 ada masalah nggak? Belum ada, Bu. Bu, punya kami udah selesai, Bu. Oke, ibu hentikan presentasi. Silakan kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Arni Agatha, yang kedua Delon, yang ketiga Dondi, yang keempat saya sendiri Olma Sepira, yang kelima Listi Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama permasalahan 1 yang akan dilanjutkan oleh Arni Agatha. Permasalahan 1. Mutlak X dikurang 3000 sama dengan 100. Mutlak X dikurang 3000 sama dengan X dikurang 3000 jika X lebih besar dari 3000 min X plus 3000 jika X kurang dari 3000. Yang pertama, jika X lebih besar dari sama dengan 3000, maka X min 3000 sama dengan 100. X sama dengan 3000 ditambah 100. X sama dengan 3100 meter. Yang kedua, jika X kurang dari 3000, min X ditambah 3000 sama dengan 100. Min X sama dengan 100 dikurang 3000. Min X sama dengan min 2900. X sama dengan 2900 meter. Jadi ketinggian maksimum pesawat pada saat menyimpang adalah 3100 meter dan ketinggian minimum pada saat menyimpang adalah 2900 meter. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu tentang permasalahan 2. Permasalahan 2, nilai X dikurang 150 sama dengan 0,5. Nilai mutlak X dikurang 150 sama dengan X dikurang 150 jika X lebih dari sama dengan 150. Min X ditambah 150 jika X kurang dari 150. Kemudian yang pertama, jika X lebih dari sama dengan 150, maka X dikurang 150 sama dengan 0,5. X sama dengan 150 ditambah 0,5 dan X sama dengan 150,5 meter. Kemudian yang kedua, jika X kurang dari 150, maka min X ditambah 150 sama dengan 0,5. Min X
min X sama dengan 0,5 dikurang 150. Kemudian min X sama dengan min 149,5. Kemudian kita hilangkan min, kemudian X sama dengan menjadi 149,5 meter. Jadi panjang maksimum jembatan Siti Nurbaya adalah 150,5 meter dan panjang jembatan minimum Siti Nurbaya adalah 149,5 meter. Sedemikianlah hasil diskusi kami. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Oke, ini adalah hasil share screen atau presentasi dari teman-teman kalian kelompok 2. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Apakah ada pertanyaan? Halo teman-teman kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah ada yang merasa kebingungan? Bisa dipertanyakan kepada kami kelompok 2. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, Ibu ada bertanya sedikit. Tadi paham ya, dapat 0,5 ya, dapat dari mana? Paham, Bu? Ya, di permasalahan 2. Di permasalahan 2 dapat 0,5 karena 500 mm diubah ke meter. Jadinya 0,5. Oke. Sip, Ibu merasa kelompok 2 ini sudah bagus ya dalam hal presentasi. Mereka menjawab soal dan juga mereka menanggapi dan menguasai apa yang sudah mereka kerjakan. Seperti itu. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Baik, Ibu. Terima kasih. Bagaimana kelompok 1? Siapa yang share screen? Ya nih, Bu. Bentar, Bu. 1, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Ika, Tiara Salpa. Yang kedua, Salwa Aprila. Yang ketiga, Riani. Yang keempat, saya sendiri, Amelia. Lalu, kami akan mempresentasikan nomor 3 dan 4. Dan nomor 3-nya akan dilanjutkan oleh Salwa. Baik, saya akan mempresentasikan masalah 3. Penyelesaian. Misal X adalah debit air tidak normal dalam satuan M pangkat 3 S, maka X kurang 140 sama dengan 60. Maka definisi dari X kurang 140 adalah Nilai mutlak. X kurang 140 min X tambah 140 jika X kurang dari 140, X min 140 jika X besar sama dengan 140. Jika X besar dari 140, maka X min 140 sama dengan 60. X sama dengan 60 tambah 140. X sama dengan 200 M pangkat 3 S. Jika X kurang dari 140, maka 140 sama dengan 60. Min X sama dengan 60 kurang 140. Min X sama dengan min 80. X sama dengan 80 M kuadrat S. Debit air minimum 200 M pangkat 3 S. Jadi debit air di musim kemarau adalah 80 pangkat 3 S. Selanjutnya masalah 4 akan dilanjutkan oleh Cika Tiara Selpa. Baik, saya Cika Tiara ingin mempresentasikan masalah 4. Penyelesaian, misalnya X adalah waktu pelari
sama dengan 6 pelari B, maka 1x dikurangi. Kita tentukan pelari A, nilai mutlaknya adalah x 56 sama dengan 2, x min 56,2 sama dengan 6, maka definisi dari nilai mutlaknya adalah x min 56,2 sama dengan min x tambah 56,2 jika x lebih kecil dari 56,2, x kurang 56,2 jika x lebih besar sama dengan 56,2. Jika x lebih besar sama dengan 56, maka x min 56,2 sama dengan 6, x sama dengan 6 tambah 56,2. X sama dengan 56,2 detik. Jika X lebih kecil dari 56,2, maka min X ditambah 56,2 sama dengan 6. Min X sama dengan 6 dikurang 56,2. Min X sama dengan min 50,2. X sama dengan 50,2 detik. Pelari A, X maksimal sama dengan 62 detik dan X minimal 50,2 detik. Kita tentukan pelari B. Persamaan nilai mutlaknya adalah X min 56,2 sama dengan 4, maka definisi dari nilai mutlaknya adalah X min 56,2 sama dengan min X ditambah 56,2. Jika X lebih kecil dari 56,2, X kurang 56,2 jika X lebih besar sama dengan 56,2. Jika X lebih dari 56,2, maka X min 56,2 sama dengan 4. X sama dengan 4 ditambah 56,2, maka X-nya adalah 60,2 detik. Jika X lebih kurang dari 56,2, maka min X ditambah 56,2 sama dengan 4. Min X sama dengan 4, min X sama dengan min 52,2, X sama dengan 52,2 detik. Pelari B, X maksimalnya adalah 60,2 detik dan X minimalnya 52,2 detik. Jadi waktu terlama pelari A dengan pelari B adalah 62,2 kurang 60,2 sama dengan 2 detik. Ya, silahkan kelompok 2 untuk bertanya. Ada Bu, ingin membenarkan aja Bu. Iya, silahkan. Itu tadi yang permasalahan ketiganya yang hasil akhir dari permasalahan ketiga yang 80 meter kubik. Itu dibacanya M pangkat 3 atau meter kubik, Bu? Meter kubik per sekon. Ya. Ya, Tadi kan dibacanya meter pangkat 3. iya. Jadi, Ya, sudah itu aja, Bu. tadi ada juga Ibu dengar yang membacakan meter kuadrat, kemudian ada membacakan meter pangkat 3. Nah, yang benar itu adalah meter kubik per sekon atau meter pangkat 3 per sekon. Itu sama, cuma kalau dibaca kuadrat itu berbeda anak-anak. Seperti itu. Dengan juga kalian membaca untuk yang di dalam tanda. Nilai mutlak itu berarti
nilai mutlak dari X dikurang 140. Seperti itu pembacaannya anak-anak. Kesimpulan untuk masalah 1 sampai masalah 4 tadi. Bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan permasalahan dari permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan persamaan nilai mutlak satu variabel? Yang pertama itu apa? Yang pertama tadi kan dari permasalahan itu kita melihat lagi ke definisi. Definisinya itu nilai mutlak X itu adalah X lebih dari sama dengan 0 atau negatif X kurang dari 0. Seperti itu. Itu aja patokannya. Jadi apabila dia X dikurang bilangan tertentu atau X ditambah bilangan tertentu, dia masukkan lagi ke dalam setiap definisi itu. Nah, definisinya kan ada tadi tuh. Masukkan dia ke dalam langkah-langkah. Nah, sudah kita masukkan ke dalam langkah-langkah, dapatkan nilainya. Sudah kita dapatkan nilainya, kita lihat lagi pertanyaannya tentang apa. Nah, jawab lagi pertanyaan tadi. Seperti itu kesimpulan dari diskusi tadi ya anak-anak. Desmos ini adalah salah satu aplikasi online yang kita bisa melihat nilainya atau hasil dari persamaan nilai mutlak. Nah, baiklah kita coba di nilai-nilai dari permasalahan yang sudah kalian peroleh. Di sini ada keyboard. Di bawah klik. Kemudian di sini ada nilai mutlak. Klik di situ. Kemudian masukkan nilainya. Nah, terlihat yang hijau ini ya. Nilai dari X dikurang, nilai mutlak X dikurang 140 sama dengan 60. Itu salah satu nilainya adalah 80 dan 200. Ya, Bu, kelihatan. Ya, seperti itu ya cara untuk mencari nilai-nilai yang sebenarnya menggunakan aplikasi Desmos pada persamaan nilai mutlak satu variabel. Penutup, kalian kumpulkan tugas-tugas kalian LKPD yang sudah tadi dijawab secara individu ke dalam Google Classroom ya anak-anak. Di situ ada juga tugas evaluasi mandiri yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Jangan lupa dikerjakan paling lambat pukul 17 dikumpul. Simpulan dari pembelajaran tadi, baik pada saat diskusi menggunakan problem based learning, seperti apa anak-anak? Yang pertama tadi, dalam persamaan nilai mutlak satu variabel, dalam mencari permasalahan-permasalahannya kita menggunakan apa? Definisi nilai mutlak. Untuk mencari nilai X-nya menggunakan definisi nilai mutlak. Setelah itu kalian cari perhitungannya menggunakan langkah-langkah yang sudah ada. Kemudian lihat lagi pertanyaannya apa, kemudian jawab berdasarkan pertanyaan yang sudah diajukan. Seperti itu ya anak-anak. Ibu ada evaluasi sedikit ya menggunakan kuisis. Oke, udah 8. Ibu start ya. Iya, mantap semuanya ya. Jadi Ibu lihat ini sudah hampir semuanya menguasai persamaan nilai mutlak satu variabel. Yang ranking pertama tadi Olma, yang kedua Delon, dan ketiga Amelia. Mantap semua anak-anak ya. Oke, kita ke refleksi pembelajaran.
Apakah ada kendala atau masalah-masalah yang dihadapi pada saat mengalami pembelajaran persamaan nilai mutlak satu variabel ini, anak-anak? Mengalami kendala? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, Arni. Kalau Dondi gimana? Sinyal, Bu. Iya. Sinyal lumayan kurang mendukung ya. Cika, Dondi juga sinyal ya. Delon tadi apa? Tidak ada, Bu. Tidak ada masalah jelas. ya, cukup jelas. Oke, kendalanya tidak ada beberapa kendala sinyal. Selanjutnya, kalian mempelajari dulu materi pada bab yang ini, bab pertama ini, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel, anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikumpul tadi ya. Oke, Bu. Jam 5 paling lambat hari ini. Baik, Bu. Apabila tidak ada hal atau tidak ada lagi, karena ini sudah selesai, pertanyaan lagi. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat siang anak-anak. Ya. Bu. Yang Bu. Itu tugasnya yang mana tadi, Bu? Tugasnya yang LKPD tadi kalian buat sendiri-sendiri dengan tugasnya evaluasi mandiri yang ada di Google Classroom. Oke, apabila tidak ada pertanyaan dan pembelajaran sudah berakhir sampai di sini, Ibu ucapkan selamat siang. Oke, anak-anak. Siang, Bu.